penerus batangnya. Nah, kalau teman-teman menemukan percabangan seperti ini, misalnya mau dipakai penerus dan cabang kedua, nah ini teman-teman harus hati-hati ya dengan kondisi percabangan seperti ini. Cabang pertama maksudnya. Nah, ini akan mengarah ke depan dan posisinya sudah zigzag teman-teman. Nah, ini agak kepangkal dan ini posisinya di tengah-tengah. Nah, oke, seperti itu kita memposisikan atau mengatur tata letak percabangannya. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini sudah ada bahan sancang teman-teman. Nah, jadi yang mana bahan ini sebelumnya saya sudah sempat buatkan video ya, ketika saya melakukan pengangkatan dari lahan ground. Nah, pada waktu itu saya juga membuatkan video sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, Nah, jadi di sini ketika saya melakukan pengangkatan atau pemindahan ke pot plastik ini, di sini ada tunas-tunas muda ya, yang bawaan dari ground seperti itu. Nah, ini juga bisa tumbuh masih segar seperti sekarang, sampai sekarang maksudnya. Nah, di sini juga banyak pertumbuhan percabangan atau tunas-tunas baru yang baru tumbuh ketika saya melakukan penanaman di pot plastik ini. Nah, jadi untuk link video pendongkelannya atau pengangkatannya saya akan sertakan di deskripsi ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat seperti apa saya melakukan pendongkelan itu atau pengangkatan. Nah, begitu juga melakukan penanaman, karena di sini ada caranya, terutama di media ya. Di media, nah teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, oke teman-teman, sahabat BMC, nah di sini saya akan melakukan penyeleksian percabangan atau pertumbuhan tunas baru ini. Nah, karena seperti kita ketahui, kalau sancang itu tidak bisa tidak bisa terlambat ya, tidak bisa lambat kita melakukan pengarahan, karena untuk karakter kayunya atau cabang-cabangnya ini akan mengeras dan mudah patah seperti itu. Jadi untuk perakaran di sini sangat banyak sekali untuk pertumbuhan barunya atau pecahan-pecahan akar ini. Dan kemarin saya sempat cek untuk kondisi perakarannya, ternyata itu pertumbuhannya sangat bagus. Nah, karena dilihat dari segi kondisi perdaunannya atau pertumbuhan tunasnya, nah, sudah kelihatan kalau perakaran itu pertumbuhannya bagus, karena di sini ada pertumbuhan yang sangat subur dan segar. Nah, oke teman-teman, kita langsung potong aja ya, kita seleksi yang mana-mana kita mau pakai. Nah, pertama-tama untuk tunas yang di bagian bawah ini tidak diperlukan ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga yang ini di depan ini tidak dipakai ini. Karena sementara saya konsep untuk tapak depannya dari sini teman-teman. Nah, kalaupun nanti ada perubahan, misalnya bagusnya dari sini seperti itu, dan ini pun masih memungkinkan akan ada pertumbuhan nanti di sebelahnya ini, karena kalau sancang itu biasanya kalau kita potong nanti di sebelahnya tumbuh tunas lagi, bahkan lebih banyak. Nah, oke, kita lanjut seleksi dulu ya. Nah, ini karena ini di bagian tengah ini saya juga buang aja ini. Karena kalau dibiarkan nanti untuk ruang kosongnya akan tertutup ini. Nah, jadi kita fokuskan dulu pertumbuhannya. Nah, begitu juga ini yang di bawah ini kita buang ya.
Nah, kalau dilihat dari sini kan ada pertumbuhan ini teman-teman. Nah, ini akan saya pakai salah satu ya. Salah satu saya akan pakai untuk dijadikan pecahan atau anak cabang. Nah, ini juga akan saya jadikan anak cabang, dan penerusnya yang ini teman-teman. Kemungkinan penerusnya yang ini ya. Di sini di bagian sudah mendekati pangkal, ini akan menjadi cabang mengarah ke belakang cabang utama ini, cabang pertama maksudnya. Nah, ini akan mengarah ke depan dan posisinya sudah zigzag teman-teman. Nah, ini agak ke pangkal dan ini posisinya di tengah-tengah. Nah, oke, seperti itu kita memposisikan atau mengatur tata letak percabangannya biar tidak sejajar nantinya. Kalau biasanya kalau sancang, kalau kita menaruh atau menempatkan percabangan itu dengan kondisi sejajar, biasanya itu sih akan membengkak teman-teman, membengkak di apa namanya itu, ujung potongannya. Nah, ini di sini ada pertumbuhan banyak ini, dan ini akan saya pakai satu aja teman-teman. Nah, yang di bagian atas ini saya buang. Nah, untuk backnya saya pakai yang ini teman-teman, yang pertumbuhannya sangat bagus ini ya. Sebentar. Nah, kalau saya pakai yang ini, mungkin ini untuk tunasnya itu sangat rapat sekali ini. Bentar ya. Nah, tidak apa-apa, saya pakai yang pertumbuhannya bagus. Pakai yang ini aja untuk backnya. Nah, untuk di sini tuh sudah jelas ini akan jadi penerus batangnya. Nah, kalau teman-teman menemukan percabangan seperti ini, misalnya mau dipakai penerus dan cabang kedua, nah ini teman-teman harus hati-hati ya dengan kondisi percabangan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini harus hati-hati ini. Nah, kalau kita salah melakukan pemilihan, atau mungkin kita pakai semuanya ini, misalnya anggaplah 1, 2, 3. Nah, di sini karena kita juga masih membutuhkan di bagian belakang seperti itu misalnya ya. Nah, apalagi seandainya ini tidak ada. Nah, misalnya ini tidak ada. Ini perlu hati-hati teman-teman sampai memilih 3. Nah, ini kan udah bisa dijadikan back. Nah, ini untuk penerus, ini untuk cabang. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk cabang, ini untuk penerus, ini untuk back. Otomatis kita memilih cabang 3 di sini. Nah, ini udah jelas, ini kita buang. Yang ini ya. Yang ini kita sementara tidak perlu butuh. Nah, ini kita pasti membutuhkan back ini. Seandainya ini tidak ada, ini hati-hati teman-teman. Ini akan menimbulkan pembengkakan di sini nantinya. Seperti itu. Jadi ini akan membengkak di bagian ujung potongannya ini. Nah, itu akan menimbulkan kesan tidak enak untuk di pecahannya ini. Maksudnya pecahan cabang sama terusan mahkota. Nah, jadi di sini alangkah baiknya kita buang aja. Karena di sini sudah ada untuk backnya ini. Ini kita buang. Kita tidak perlu memilih 3 cabang. Nah, ini saya pakai yang subur aja ini. Nah, jadi kita lakukan pengarahan semasih batangnya muda seperti ini.
Nah, oke sahabat BMC, seperti ini setelah saya lakukan pemilihan aduh maaf ini. Pemilihan anak cabang ya atau cabang, begitu juga terusan, dan sekaligus saya merapikan potongannya ini ya di terusan batang, begitu juga di percabangan ini. Nah, ini perlu kita kasih salep kambium. Nah, oke, sahabat BMC, seperti ini. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak, perlu teman-teman juga ketahui ya. Nah, seperti yang di awal saya bilang atau tadi saya bilang, di sini ada percabangan 3. Nah, ini saya buang total ya. Coba kita dekatkan dulu. Nah, ini. Di sini saya membuang cabang yang di bagian belakang ini. Di sini kan ada 3 ya. Nah, itu teman-teman jangan mengambil cabang 3. Nah, kalau untuk backnya, kalau tidak ada seperti ini, misalnya di bagian bawah ini, teman-teman bisa ambil dari terusan ini. Nah, ini kan masih kita besarkan. Nah, kebetulan untuk ruasnya sangat pendek-pendek sekali, nanti akan tumbuh ke belakang seperti itu. Nah, jangan memaksakan memakai cabang 3. Nah, seperti itu teman-teman, yang saya bisa bagikan untuk melakukan konsep awal seperti itu ya, setelah naik pot plastik atau pindah dari ground. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini saya kubur lagi ya untuk perakaran agar nanti untuk akar-akar baru bisa tumbuh lebih banyak dan subur, karena akar baru itu membutuhkan media yang sejuk seperti itu. Nah, oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Pokoknya semangat terus berkarya seni bonsai. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.